Bismillah, alhamdulillah saat ini kita bersama jamaah Amartur sedang berada di Raudhah. Ya, ini beliau sudah berada ya. Alhamdulillah. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan alhamdulillahnya ya pada hari ini kita masuk ke Raudhah itu cepat. Begitu masuk mungkin sekitar 5 menit, padahal kita antrinya lumayan jauh. Setelah itu langsung disuruh masuk dan sekarang masih di dalam, padahal kita udah lebih dari 5 menit. Alhamdulillah. Ini salah satu ya, kita berharap ini semoga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkuruni azkurkum," ingatlah aku maka aku ingat kalian, washkuruli wala takfurun, dan syukurilah aku dan janganlah kalian kufur nikmat. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kita untuk memperbanyak bersyukur, menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Mengapa engkau ini beribadah terus?" Ya, sampai sakit ya, sampai apa, kelihatan kayak orang memaksakan diri Nabi Muhammad itu ibadah. Tanya oleh istri beliau. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidakkah pantas aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ya, kemudian di sana adalah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang kita lihat di sana banyak orang yang berkumpul ya, berkumpul berdoa. Seharusnya yang kita lakukan adalah menyalami. Itu yang kami pahami selama belajar di Universitas Islam Madinah. Jadi ketika melewati kuburan Nabi kita mengirimkan salam, ya, menyalami kuburan Nabi sebagaimana kita menyalami kuburan orang-orang Islam yang lainnya. Ya, di antara hak seorang muslim adalah untuk diberikan salam. Dan juga di dalam doa salam kepada kuburan itu ada ucapan bahwasanya suatu hari kita akan seperti mereka juga. Nah, sebagaimana kita menyalami mereka, maka kita berharap juga setelah kita meninggal orang-orang Islam berikutnya menyalami ke kuburan kita, sehingga itu yang nanti akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal dunia. Ya, kalau amalan kita sendiri Bapak Ibu, hadirin penonton, yang akan Allah terima setelah meninggal itu hanya 3 ya, sebagaimana hadis yang sahih ya. Idza mata ibnu Adam, jika seorang manusia meninggal, anak turunan Nabi Adam meninggal, in qata anhu amaluhu, maka amalannya semuanya akan terputus illa min salas, kecuali 3 saja, itu sedekah jariyah, wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat ya, mau ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, selama itu bermanfaat untuk kebaikan ya, maka itu ilmu bermanfaat. Dan kemudian terakhir adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi selain orang tuanya mendapatkan doa dari anaknya, doa rahmat dan ampunan, juga akan mendapatkan pahala dari perbuatan doa yang dilakukan si anak tersebut. Karena kata para ulama, anak merupakan hasil didikan dari orang tuanya yang merupakan sekolah pertama bagi manusia. Ya, itu yang dari amalan kita sendiri. Sedangkan dari amalan orang lain, maka ada beberapa amalan yang bisa diberikan kepada kita ya, diantaranya itu doa orang Islam kepada orang Islam yang lainnya, itu akan ya memberikan manfaat ya kepada orang yang didoakan. Ya, kita meminta kepada Allah agar memberikan ampunan atau memberikan rahmat atau memperluas tempat tinggal di akhirat nanti kepada orang yang sudah meninggal, itu bisa bermanfaat. Ya, wallahu alam bishawab. Ya, sebentar lagi nih mungkin mau diusir, cuma karena di depan tuh sangat ramai. Jadi alhamdulillah ini sudah 10 menitan kita di Raudhah dan belum ada pengusiran. Jadi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga ketat ya. Kenapa dijaga ketat? Karena memang tidak boleh ya, dikhawatirkan hulu soalnya. Baik. Oh, di sini gitu. Gimana? Kita mau keluar di sini atau keluar lewat depan? Nanti saling tunggu ya setelah keluar ya. Ayo sini semuanya, karena kelompok kita di sini. Jangan sampai ada yang tertukar, jangan sampai ada yang tertinggal.
Ayo. Apa yang ada di depan situ? Orang rekam itu apa? Itu apa sih? Orang rekam? Anda juga penasaran nih. Tumben gitu. Biasanya ini kuburan Nabi ini seperti ini kalau dari dekat ya. Sangat tertutup rapat. Mendekat ngerekam ke dalam tuh nggak berani ya. Takutnya HP-nya yang diambil nanti. Wah. Hah? Ya makanya. Ini kelompok kita ya. Halo semuanya. Sama ini beliau di depan paling semangat beliau nih, Masya Allah. Kita alhamdulillah lama di raudhahnya. Alhamdulillah bini'matillah tatimmus sholihat. Dengan kenikmatan Allah berikan, hal-hal baik itu menjadi sempurna, menjadi lengkap. Sayang sekali sinyalnya jelek ya. Mungkin karena kita ada di dalam masjid, jadi sinyalnya kurang bagus. Oke. Sorry. Ya. Apa orang sholat di situ? Ya, coba melihat di arah depan itu apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ternyata kosong. Karena kira ada sesuatu, something. Ternyata cuma orang sholat biasa. Ayo, kita sekarang berjalan keluar untuk kemudian menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengamalkan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyalami orang-orang yang sudah meninggal, ya, khususnya menyalami Nabi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kedua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini tempat muadzin ya, jadi ada tangganya, itu khusus untuk muadzin. Ya, jadi raudhah itu memang bentuk bangunannya agak beda, bangunannya lebih Masya Allah ya, bagus. Memang benar bahwasanya salah satu tanda-tanda kiamat adalah masjid diperindah. Ya, tapi bukan berarti tanda kiamat itu adalah hal yang buruk. Contoh, Al-Mahdi juga merupakan salah satu tanda kiamat. Tapi kemunculan Al-Mahdi itu adalah kabar gembira, bukan berita yang buruk untuk orang-orang yang beriman. Ya, makanya tidak semua tanda kiamat itu merupakan harus kita nilai dengan negatif. Ya, bisa kita melihatnya dengan nilai positif dari sudut pandang yang lain. Tapi tentunya di balik keluarnya Al-Mahdi itu ada terjadi kezaliman, ya. Karena salah satu tugas Al-Mahdi adalah dia akan memenuhi bumi dengan kebaikan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Ya, intinya memperindah masjid itu bukan sesuatu yang dilarang, malah kalau itu memiliki faedah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat kalau ada manfaatnya. Nah, contoh lain masalah teknologi ya. Nah, masalah menggunakan parfum misalnya. Dulu mungkin parfum itu biasa aja, tapi sekarang ada parfum yang berbagai macam gitu. Nah, selama zatnya tidak haram, tidak dilarang oleh syariat, maka baik kita menggunakan parfum. Ya, menggunakan lampu. Nah, di masjid menggunakan lampu, menggunakan mikrofon yang suaranya bagus sehingga suara imamnya jadi bagus. Nah, itu baik. Ya, karena itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syariat agama kita. Wallahu a'lam. Ya. Ini orang sering nyangka ini raudhah ya, padahal ini sebenarnya bukan raudhah. Ini bagian dari masjid. Ini masjid lama ini namanya. Ini yang masjid lama, Masjid Nabawi yang lama. Ya, ini bagian ini. Tapi yang bukan raudhah. Karena Masjid Nabawi kan nggak semuanya raudhah. Tapi ini termasuk bagian yang masjid jadul, yang bangunannya sudah ada dari zaman Haji. Itu bukan marah-marah. Itu cuma memperingatkan jangan masuk lagi karena sudah selesai perizinan. Kalau sudah keluar ya sudah saatnya untuk menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat air tadi. Berain, bukan berair ya, berain. Berain. Hah? Sandalnya ketinggalan? Waduh. Sandalnya ketinggalan. Sebentar ayo. Tolong tunggu di tiang ini ya. Semana ya. Sandalnya ketinggalan beliau. Gimana? Di dalam. Sebentar, Anda ngomong sama petugas. Sini.
Ya, kita tunggu di luar, nanti mungkin diambilin. Ketinggalan sandalnya, Afwan. Halal. Ya طيب. Assalamualaikum. معلش. في واحد نعله متروك داخل. Hina? Ayo, tunggu sini. Jadi kalau ketinggalan diambilin. Ada paspor malah. Tinggalan. Antum sandal, ini paspor. Lebih parah lagi. Ya, nggak ketinggalan sandal. Jadi kita meminta masuk. Ra'yuka muhim litahsin kaifa kanat tajliyah fi ar-Rawdah Syarifah. Bagus, saya suka. Jahiziyah mantiqatul intidhar. Ya, bagus. Semuanya bagus. Baik. Surat Tafwij. Uktub at-ta'liq hina wa ta'liq komentar. Sabar ya, insya Allah ini setelah mereka selesai nanti ada. Ya. Haji. Kita beda, tenang aja, kita beda. Sabar ya. Indonesia. هو يركز في الدعاء حتى ينسى. شوف antum fokus doa ya sampai lupa sandal. Gak apa-apa. Jadi hal-hal seperti ini nanti bisa diceritakan setelah nanti. Oh alhamdulillah dulu pernah ketinggalan sandal di Rawdah. Ya. Agak sini aja biar nggak menghalangi jalan orang. Ya jadi kita biarkan orang suruh keluar dulu, nanti kita yang masuk. Nggak tahu sih antar kita yang masuk atau diantar petugas nanti antumnya. Yang pasti sandal tertinggal. Ya. Ini salah satu juhud ya dari pemerintah Arab Saudi adalah ini juga salah satunya itu adalah masalah pengaturan Rawdah. Tadinya Rawdah itu kan hambur-hamburan ya, nggak karu-karuan. Makanya dulu aneh ingat 2017 itu ketika baru datang ke sini sholat di Rawdah itu sholat di kaki orang ketika sujud. Ya, tapi sekarang lebih rapi. Walaupun memang waktunya sebentar dan cuma kesempatan sekali, tetapi semua orang bisa sholat dengan tenang, bisa berdoa dengan tenang di dalam Raudhatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah hukum memang benar ya, di Rawdah itu tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya doa di dalamnya akan dikabulkan. Hanya komentar dari beberapa ulama saja, misalnya doa kita yang akan diangkat ke surga dan lain sebagainya. Akan tapi ya seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, hal yang paling utama yang bisa kita ambil pelajarannya dari Rawdah adalah hati yang hadir ketika berdoa. Ya, wallahu alam. Kenapa orang itu sangat serius dalam berdoa di Rawdah? Ya, entah karena ada kuburan Nabi atau memang karena disebut sebagai taman dari taman-taman surga. Yang pasti ketika seseorang muslim menghadirkan hatinya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza salaka anni wa idza salaka ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka aku ini dekat. Nah, maksudnya ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, di sini dia,
hendaknya orang yang meminta doa kepada Allah itu istijabah. Mereka meminta agar doanya itu diterima. Ya, mereka melakukan perbuatan agar doa mereka diterima. Makanya adab-adab berdoa itu kita memulai dengan berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita memulai dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampunan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak sandalnya? Ya. Itu. Oh bukan. Ya, dan juga bersolat dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan Asmaul Husna dan ya, menyebutkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya, sifat contohnya ya, misalnya ya Dzal Jalali wal Ikram, ya, itu termasuk Asmaul Husna ya. Misalnya ya mujibat doa, ya mujibas sa'ilin. Ya, karena salah satu sifat-sifat Allah adalah menjawab doa. Jadi begitu ya. Nah, itulah ketika kita berdoa dengan menghadirkan hati di situ, nantinya akan memudahkan untuk mengabulkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilayya. Video, lakin ilayya bas. الآن الروضة دخلت مجموعة الصلاة. أي. صلي المغرب بعد الصلاة ثم إن شاء الله يخرجوا منه بإذن الله. بعد المغرب. بعد المغرب إن شاء الله، لأن الآن داخل مجموعة. فكيف يعرف العامل هذا؟ أيوة صح. طيب. Enggak ketemu, tapi nanti insya Allah habis maghrib akan diantar ke sini sandalnya. Gimana? Taib. Oke. Syukran lakum, jazakallah khairan. Taib. Allah ya'tikum assalam. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah ya. Petugasnya murah senyum. Itu salah satu di antara kebaikan Madinah lagi ya. Orang-orangnya murah senyum. Semoga bapak-bapak yang di luar masih aman nunggunya. Kan takutnya mereka udah gerak. Soalnya bapak-bapaknya Masya Allah nih, mereka tahu, mereka memperhatikan sekitar. Oh ini pintu berapa, tanpa diarahkan mereka bisa jalan. Mantap memang bapak-bapak ini, bapak-bapak legend. Ya nggak apa-apa ya, anak temenin nggak pakai sandal. Biasa aja kok tuh, orang banyak nggak pakai sandal. Oke. Ah di sana. Katanya nanti habis maghrib insya Allah ada. Nanti habis maghrib suruh ke situ lagi. Ya, ada yang bawain. Karena yang majmuah sekarang mereka lagi melaksanakan sholat. Ya sudah, kita langsung. Nggak dapat. Nanti habis maghrib katanya, habis maghrib suruh ke sini lagi, insya Allah ada. Oke. Ayo kita langsung ke masjid, mau maghrib sebentar lagi. Masuk aja langsung sini ya. Ayo kita dalam masjid. Ya? Ke makam Rasul enggak? Mau ke makam Rasul sekarang? Sempat nggak? Sempat sih, insya Allah itu kan orang masih pada masuk tuh. Oh nanti ya, nanti aja. Ya? Mau sekarang? Mau sekarang nggak? Ke makam Nabi? Pada maghrib aja, pada maghrib aja. Oke, pada maghrib. Oke, ayo. Atau itu tuh, coba lihat tuh kan ada kresek-kresek tuh, coba cek dulu. Ya, itu kan banyak tuh sandal-sandal tuh. Siapa tahu ada kan? Ya. Someone in our group leave his shoes in the road. I hope he get his shoes, his sandals, not shoes. Berarti memang belum datang. Belum datang itu, bukan nggak ada. Insyaallah. Ayo kita masuk dulu. Siapa tahu kan dapat bingkisan, bingkisan puasa tapi. Ana pernah pas gini Ana bilang Ana nggak puasa, nggak apa-apa ambil aja kata mereka. Insyaallah emang beda sekali Madinah. Jadi, ayo kita masuk soft.
Waduh, mana soft ini? Ada lewat sana yuk, abang-abang itu. Ya. Mengatur berapa puluh ribu manusia, jadi chaos ya. Cari softnya susah. Soft. Ini belum azan maghrib ya, tapi sudah penuh saja soft terdepan. Allah, barakallahu fihim. Semoga Allah memberkahi orang-orang Islam yang melaksanakan sholat di masjid. Allah, dalam Pak, dalam Pak. Dalam. Tuh, injak tempat makanan ini. Ya Allah. Qadarullah wa masya. Baik. Tuh, kita dipanggil suruh duduk situ. Kevi. Yalla. Insyaallah biarkan dia masuk saf. Jazakallahu khairan. Ya. Ini kameranya harus gelap kayaknya. Yang lebih ngejreng sekarang. Alhamdulillah sudah masuk soft ya. Di sebelah belakang sedikit dari bangunan Masjid Nabawi yang lama. Yang di situ terletak raudhah. Dari sini kita bisa melihat. Kita langsung arahkan ke kamera satunya lagi ya. Melihat pemandangan kubah tempat letak makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin sampai sini dulu ya live-nya kita sore hari ini. Ya, semoga Allah memudahkan urusan kita semua di dunia dan juga memudahkan urusan kita semua di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.